warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Suciyanti dengan NIM 2501301037. Saya berasal dari kelas 2A. Pada video kali ini, saya akan memberitahu langkah demi langkah cara menginstal Ubuntu 2604 di VirtualBox pada Windows 11. Jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur komputer. Di video kali ini saya akan memperlihatkan tutorial atau langkah-langkah yang sangat cocok bagi siapa saja ingin mempelajari Linux atau menyiapkan lingkungan pengembangannya tanpa harus menggunakan metode dual boot. Keuntungan menggunakan Ubuntu di VirtualBox itu yang pertama yaitu menyediakan lingkungan yang aman dan terisolasi. Lalu yang kedua yaitu tidak beresiko merusak atau mengganggu sistem operasi utama. Yang ketiga, memudahkan pengguna untuk belajar dan mencoba Linux. Yang keempat, sangat cocok untuk kebutuhan pengembangan aplikasi maupun eksperimen. Dan yang terakhir, keuntungan menggunakan Ubuntu di VirtualBox itu adalah gratis dan bersifat open source. Jadi kita saksikan tutorial bagaimana langkah demi langkah saya menginstal Linux di VirtualBox. Halo semuanya, di video ini saya akan menunjukkan cara menginstal dan mengatur Ubuntu 26.04 LTS di VirtualBox pada sistem operasi Windows. Di sini saya memakai Windows 11. Jadi yang pertama, sebelum menginstal Ubuntu di VirtualBox ada dua hal yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu aplikasi VirtualBox, yang kedua yaitu file ISO Ubuntu 26.04. Jadi VirtualBox sudah terinstall di komputer saya yaitu Windows 11. Setelah VirtualBox terinstall, tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita membutuhkan file ISO Ubuntu 2604. Jadi hal yang perlu kita lakukan untuk tahap selanjutnya itu menginstal file ISO Ubuntu. Membuka browser, mencari Ubuntu, lalu kita akan mengklik taupan pertama yaitu ubuntu.com. Lalu di sini akan kita pilih untuk download Ubuntu. Nah, di sini kita melihat bahwa tersedia yang Ubuntu 2604 LTS itu ada Intel or AMD 64-bit arsitektur. Nah, kita akan download atau menginstal yang bagian ini. Kita akan mengunduh opsi yang arsitektur Intel AMD 64-bit. Nah, jadi saat kita mengklik tombol unduh, maka berkas tersebut akan terunduh. Jadi berkas ini diunduh kurang lebih sekitar 30-45 menit dikarenakan file ini sangat besar ukurannya. Nah, baik, di sini sudah terlihat bahwa file ISO kita sudah terunduh. Jadi seperti ini tampilannya. Nama berkas ini adalah Ubuntu 26.04 desktop AMD. Jadi sekarang kita buka untuk VirtualBox-nya, lalu di sini kita akan klik tombol new pada VirtualBox, lalu memberi nama virtual kita, misalnya kita beri nama Ubuntu 26.04. Di sini OS dipilih secara otomatis yaitu Linux, lalu distribusi OS-nya yaitu otomatis Ubuntu dan versi OS-nya yaitu Ubuntu 64-bit. Kita juga melihat citra bagian ISO dan kita akan memilih jalur untuk membuka file yang sudah kita download tadi, dan kita akan navigasi ke folder tempat kita menyimpan berkas ISO Ubuntu tadi. Jadi lokasinya file ISO Ubuntu yang telah diunduh di mana, lalu file tersebut kita klik open, lalu kita klik next. Lalu setelah kita mencek nama yang kita masukkan tadi, lalu selanjutnya kita klik next dan kita akan beberapa opsi, kita menambah beberapa opsi. Di sini tertulis bahwa pengaturan instalasi OS tanpa menampilkan setup connected GUIS OS installation. Di sini terdapat beberapa informasi, hostname, domain name, dan password. Jadi di sini kita diarahkan untuk memasukkan kata sandi yang sangat sederhana yang dapat kita ingat nantinya. Di sini saya memasukkan kata sandi, lalu di sini saya akan memasukkan konfir kata sandi dan mengulangi kata sandi yang sudah saya masukkan sebelumnya. Jadi pastikan kita mengingat kata sandi yang sudah kita masukkan untuk kita masuk ke tahap berikutnya.
Lalu kita akan mencentang untuk install edisi tamu, dan kita harus mencentangnya. Jadi saya sangat menyarankan opsi ini diaktifkan karena berisi berbagai fitur yang sangat berguna untuk Ubuntu di VirtualBox. VirtualBox kemudian memberi peringatan bahwa hostname tidak boleh mengandung spasi. Karena itu saya mengganti menjadi Ubuntu saja. Setelah semua selesai, maka akan kita klik next. Nah, sekarang setelah kita klik next, kita akan tampil pada halaman pengaturan hardware virtual. Jadi untuk base memory, saya biasanya menggeser hingga mendeteksi batas akhir hijau. Batas akhir hijau tergantung pada jumlah RAM yang dimiliki komputer Windows. Lalu di sini ada CPU. Hal yang dilakukan pada jumlah video. Di komputer saya tersedia 10 CPU, tetapi jumlah ini bisa berbeda pada komputer lain. Jadi silahkan menyesuaikan saja. Selanjutnya di sini ada hard disk. Untuk ukuran hard disk virtual saya memilih sekitar 100 GB. Lalu kita akan klik next. Nah, ini adalah ringkasan mesin virtual kita. Di VirtualBox akan menampilkan ringkasan seluruh pengaturan virtual mesin. Lalu kita akan memeriksa kembali apakah semua sudah benar dan sudah terstruktur dengan benar apa yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jika sudah selesai, maka kita akan klik finish. Lalu virtual mesin tadi akan langsung dibuat. Lalu setelah virtual machine selesai dibuat, proses instalasi Ubuntu akan dimulai secara otomatis. Nah, di sini dapat kita lihat prosesnya. Nah, di sini sedang dimulai. Kita akan memaksimalkan layar. Jadi pada tahap ini kita hanya perlu menunggu beberapa detik, kemudian akan muncul proses persiapan instalasi Ubuntu lainnya. Jadi layar akan menampilkan tulisan menunggu, prepare, dan lain-lain. Pada komputer saya, proses instalasi memerlukan waktu cukup lama, hingga 30 menit sampai 1 jam. Pada komputer lain bisa berbeda-beda untuk waktunya, tergantung spesifikasi perangkat. Yang perlu dilakukan hanyalah sabar sampai muncul jendela login Ubuntu. Nah, ketika jendela login muncul, kita akan klik akun pengguna yang telah kita buat sebelumnya. Pada nama ini otomatis terisi karena sudah kita isi pada spesifikasi sebelumnya. Kita akan memasukkan password yang tadi dibuat saat proses instalasi. Nah, password tersebut berguna di sini. Kita masukkan password yang sama, lalu kita tekan enter pada laptop pengguna. Lalu kita akan masuk ke sistem operasi. Nah, sekarang kita dapat melihat bahwa jendela Ubuntu di sini tidak diubah, jadi sesuai pada operasi sistem kita. Setelah berhasil masuk, mungkin kita akan meminimize jendela Ubuntu, kemudian buka kembali untuk ukuran maksimum. Setelah itu ukuran layar akan menyesuaikan dengan desktop Windows kita. Nah, di sini ukurannya sudah besar. Sekarang muncul halaman welcome to Ubuntu 26.04 LTS. Di sini terdapat beberapa pengaturan awal. Nah, di sini ada location service. Di sini kita diarahkan untuk mengaktifkan lokasi yang akan kita gunakan pada aplikasi geografis kita. Saya memilih untuk mengaktifkannya. Lalu kita klik next. Di sini kita diharapkan untuk meningkatkan spesifikasi Ubuntu kita. Ubuntu menawarkan mengirim data pengguna sistem dan mengirim laporan error kepada tim Ubuntu, tapi di sini saya memilih untuk tidak mengaktifkan opsi tersebut. Jadi saya langsung klik next. Lalu di sini menampilkan tampilan Ubuntu. Seperti kita dapat memilih tema tampilan, pilihan yang tersedia. Di sini ada light mode, itu untuk defaultnya. Lalu ada yang kedua itu dark mode, gelapnya. Di sini saya menggunakan tampilan light.
tapi saya bisa mengganti warna aksennya sesuai dengan kenyamanan pribadi pengguna masing-masing. Jika sudah kita atur, maka akan kita klik next. Lalu di sini ada aplikasi tambahan Ubuntu, kemudian di sini Ubuntu menawarkan berbagai aplikasi yang dapat diinsan melalui App Center. Nah, di sini bisa langsung kita klik finish. Nah, sekarang instalasi kita selesai. Sekarang Ubuntu 26.04 telah berhasil diinstal secara virtual pada komputer Windows 11 dengan menggunakan VirtualBox. Jika membuka menu Show Apps, kita akan melihat beberapa aplikasi bawaan seperti terminal, kalkulator, dan aplikasi bawaan Ubuntu lainnya. Nah, di sini kita akan mencoba membuka kalkulator. Nah, di sini kalkulatornya bisa berjalan seperti biasanya. Lalu di sini saya membuka terminal Ubuntu dan tampilannya seperti ini yang terlihat di layar. Kita sudah di tahap akhir, yaitu sampai di proses instalasi Ubuntu di VirtualBox dilihat sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal. Saya harap video ini bisa memudahkan teman-teman dalam mempelajarinya. Nah, di video tadi kita sudah melihat bahwa saya sudah menjelaskan tutorial atau langkah demi langkah bagaimana cara menginstal Ubuntu maupun aplikasi VirtualBox sampai aplikasi Linux-nya sudah terinstall dengan baik. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyaksikannya. Semoga video kali ini juga memudahkan teman-teman untuk mempelajari atau teman-teman yang akan menginstal aplikasi file ISO Ubuntu untuk aplikasi Linux. Jadi saya akhiri video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya yang kurang jelas. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.